Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawa Muhammad Hartanto, NIM D100-190-214 dari kelas E dari Prodi Teknik Sipil. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban kuis saya pada matkul struktur beton, balok, dan plat. Untuk nomor 1, soalnya tentang jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap gaya luar atau kombinasi beban luar dan gaya dalam atau reduksi kekuatan. Sertakan pula penjelasan provisi keamanan ini sesuai provisi peraturan yang berlaku di SNI 2847 tahun 2013. Jawabannya, pertama untuk konsep provisi keamanan terhadap gaya luar atau kombinasi gaya luar, ada beberapa faktor. Yang pertama, bergantung pada jenis gaya luar yang bekerja pada struktur. Yang kedua, beban mati lebih mudah ditentukan daripada beban hidup, sehingga faktor beban mati kurang dari faktor beban hidup. Yang ketiga, gaya luar yang bekerja pada struktur merupakan kombinasi dari berbagai jenis beban yang ada dan disebut kuat perlu atau U. Pasal 9.2.1 SNI 2847 tahun 2013 tentang kuat perlu diperhitungkan sebagai berikut. 1. Menahan beban mati atau D. Digunakan rumus sebagai berikut. Kedua, menahan D dan L menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk LR dan R masing-masing adalah beban hidup atap dan beban air hujan. Nomor 3 adalah menahan L, D, dan E dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang keempat, menahan D, L, dan W dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk yang kedua, tentang konsep provisi keamanan terhadap gaya dalam atau reduksi kekuatan. Ada satu faktor tentang gaya dalam atau reduksi kekuatan, yaitu bergantung pada jenis gaya dalam dari struktur yang ditinjau. Untuk pasal SNI-nya tentang pasal 9.3. Faktor reduksi kekuatan ditentukan sebagai berikut. Pasal 1, 9.3.2.1 tentang penampang terkendali tarik. Jika esai lebih dari 0,05 pada saat tenggangan 0,03, misal balok, kuat reduksi kekuatannya sama dengan 0,9. Untuk pasal 9.3.2.2 tentang penampang terkendali tekan jika esai atau renggangan kurang dari 0,02 pada saat EC atau renggangan 0,03. Misalkan kolom dengan tool spiral reduksi kekuatannya 0,75 dan dengan tool lain dengan reduksi kekuatan 0,65. Yang ketiga, geser atau torsi dengan reduksi kekuatan 0,75 dan keempat, tumpuan pada beton dengan reduksi kekuatan 0,65. Yang soal kedua tentang jelasan konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan beton dan tarik baja. Untuk penjelasannya atau jawabannya,
Untuk yang pertama tentang grafik hubungan pengujian tekan beton. Grafiknya sebagai berikut. Untuk penjelasannya, yakni balok mempunyai fungsi utama, merupakan beban tekan menutupi baja tulangan agar tidak berkarat. Kuat tarik baloknya sekitar 10% dari kuat tekannya. Untuk yang kedua tentang grafik pengujian baja tarik. Grafiknya sebagai berikut. Penjelasannya yaitu baja ketika mengalami kondisi unstabil berada pada titik FY dan setelah terjadi pelelehan baja mencapai puncak dan kemudian patah. Ketika baja patah, kekuatannya sebesar F liep atau reduksi dikali reduksi kekuatan dikali FY. Untuk soal yang ketiga, yaitu koefisien yang digunakan dalam merubah diagram tegangan untuk polinomial menjadi blok persegi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Berikut ini adalah diagram tegangan untuk polinomial menjadi blok persegi. Ketika balok diberi beban, maka akan mengalami tekan dan tarik di mana semakin menjadi garis normal. Ketika beton mengalami retak, maka harapannya baja juga mengalami lelah sehingga mendapatkan kondisi balance. Pada saat beban mengalami retak, maka kekuatannya tinggal 0,05 fs. Jika digambarkan diagram, maka akan menghasilkan bentuk polinomial. Karena bentuk polinomial susah untuk dihitung, maka diubah ke blok persegi, di mana rumus C diubah menjadi A sama dengan beta kali C. Untuk beta, Fc, syaratnya Fc kurang dari 28 MPa. Atau beta 1 sama dengan 0,85 dan Fc lebih dari 28 MPa, beta sama dengan 0,85 dikali 0,005 dikurangi dalam kurung Fc kurangi 28 bagi 7. Syarat beta lebih dari 0,65 untuk pengujian perhitungan tulangan balok. Syaratnya seperti berikut. Dari rumus-rumus berikut diperoleh rumus yaitu AS sama dengan 0,85 dikali Fc dikali A kali B bagi Fc. Untuk soal nomor 4, soalnya apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh dan hubungan dengan grafik pengujian tarik tulangan. Untuk penjelasannya, dalam perencanaan harus sudah memastikan kelelehan tulangan tekan dan tarik. Dalam perencanaan beton bertulang, baja tulangan tarik dimanfaatkan kekuatannya sampai batas leleh atau tegangan tarik dan tegangan leleh baja. Dalam perhitungan tulangan ada perhitungan A, maka leleh dan leleh untuk mengetahui apakah tulangan tarik maupun tekan sudah leleh atau belum. Jika ada tulangan tarik belum leleh, maka sebaiknya balok diperbesar agar tulangan tarik leleh semua. Namun pada perencanaan balok beton bertulang tidak harus leleh semua. Jika tulangan tekan belum leleh semua, maka tetap diperbolehkan
tetapi konsekuensinya akan mengurangi kekuatan balok dan mendukung beban yang bekerja. Untuk grafik pengujian tarik tulangan sebagai berikut. Jika E kurang dari EY, maka tulangan tekan titik belum leleh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.